Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 9. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama tentang bilangan bentuk akar. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan hubungan antara bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar. Dalam bentuk umum, bilangan berpangkat 2, yaitu M pangkat 2, hasilnya adalah N, dapat dinyatakan dalam bilangan bentuk akar, yaitu akar N. Ditulis juga akar pangkat 2 dari N, hasilnya adalah M. Jadi, hasil akar pangkat akan sama dengan bilangan pokok yang dipangkatkan. Khusus untuk akar pangkat 2 anak-anak, bilangan 2 itu bisa dihilangkan atau tidak dituliskan. Contoh, akar pangkat 2 dari 9 bisa dituliskan menjadi akar 9. Hasilnya adalah 3. Selanjutnya, untuk bilangan berpangkat 3, M pangkat 3 hasilnya adalah N, dapat dinyatakan dalam bentuk akar pangkat 3 dari N hasilnya adalah M. Selanjutnya, bilangan berpangkat 4, M pangkat 4 sama dengan N, bentuk akarnya adalah akar pangkat 4 dari N, hasilnya adalah M. Dan seterusnya, untuk bilangan berpangkat 5, M pangkat 5 sama dengan N, hasilnya dalam bentuk akar adalah akar pangkat 5 dari N sama dengan M. Contoh anak-anak, kita perhatikan beberapa contoh berikut. 2 pangkat 2, artinya adalah 2 kali 2, hasilnya 4 ya. Dalam bentuk akar, dituliskan akar 4 atau akar pangkat 2 dari 4, hasilnya adalah 2. Contoh berikutnya, 3 pangkat 2, artinya 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 9. Dalam bentuk akar dituliskan akar 9 atau akar pangkat 2 dari 9, hasilnya adalah 3. Berikutnya 4 pangkat 2, artinya 4 kali 4, hasilnya adalah 16. Dalam bentuk akar dituliskan akar 16 atau akar pangkat 2 dari 16, hasilnya adalah 4. Selanjutnya 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5, hasilnya adalah 25. Dalam bentuk akar dituliskan akar 25 atau akar pangkat 2 dari 25, hasilnya adalah 5. Contoh selanjutnya, bilangan pangkat 3 anak-anak. 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4,
4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Dituliskan dalam bentuk akar pangkat 3 dari 64, hasilnya adalah 4. Selanjutnya, bilangan berpangkat 4, 3 pangkat 4, artinya 3 kalikan 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Dalam bentuk bilangan akar, dituliskan akar pangkat 4 dari 81 hasilnya adalah 3. Contoh yang terakhir adalah 2 pangkat 5. Artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 32 anak-anak. Bentuk akarnya tertulis akar pangkat 5 dari 32 hasilnya adalah 2. Selanjutnya, kita akan belajar tentang menyatakan bilangan pangkat pecahan yang dapat dinyatakan dalam bilangan bentuk akar. Kita lihat dulu bentuk umumnya anak-anak. Jika ada bilangan berpangkat, bilangan pokoknya adalah X, kemudian pangkatnya adalah bilangan pecahan M per N, maka bilangan bentuk akarnya adalah akar pangkat N dari X pangkat M. Ibu ulangi. X pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari X pangkat M. Dengan aturan nilai dari M harus lebih kecil dari nilai dari N. Sebagai contoh anak-anak, 2 pangkat 1/3. Bilangan bentuk akarnya adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 1. Selanjutnya, 2 pangkat 1 disederhanakan menjadi 2. Menjadi akar pangkat 3 dari 2. Contoh berikutnya. 3 pangkat 2/5. Bentuk akarnya adalah akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Selanjutnya, kalian hitung 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, yaitu 9. Sehingga bentuk terakhir menjadi akar pangkat 5 dari 9. Contoh selanjutnya anak-anak. 5 pangkat 3/4. Bentuk akarnya tertulis akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 bisa kalian hitung, yaitu 5 kali 5 kali 5. Hasilnya adalah 125. Sehingga bilangan bentuk akar dari 5 pangkat 3/4 adalah akar pangkat 4 dari 125. Jelas ya anak-anak ya? Selanjutnya, pembahasan kita fokuskan pada bilangan bentuk akar pangkat 2. Kita hanya bicara, kita fokuskan di bilangan bentuk akar pangkat 2. Yang pertama,
Ibu akan menjelaskan bagaimana kita menyederhanakan bilangan bentuk akar 2. Aturannya dulu kalian harus pahami. Akar M dikalikan akar M, hasilnya adalah akar M kali N. Ibu ulangi, akar M dikali akar N, hasilnya adalah akar dari perkalian M kali N. Contoh, akar 2 kali akar 5. Selanjutnya akarnya kalian tulis 1 kali saja. Kemudian bilangan dalam akarnya 2 dan 5 kalian kalikan. 2 kali 5 adalah 10. Selanjutnya, akar 7 dikalikan akar 11 sama dengan akar dari 7 kali 11, yaitu akar 77. Dan sebaliknya anak-anak, aturan ini kita balik. Kita melihatnya dari sini. Akar dari M kali N itu bisa kita jadikan menjadi perkalian 2 bilangan bentuk akar. Menjadi akar M dikali akar N. Aturan ini nanti yang akan kita pakai untuk menyederhanakan bilangan bentuk akar. Contoh anak-anak, kita akan menyederhanakan akar 50. Akar 50, bagaimana cara menyederhanakannya? Caranya, kalian ubah bilangan 50 itu menjadi hasil perkalian 2 bilangan. Nah, kita uraikan. Yang bisa menghasilkan 50 itu adalah 1 kali 50. Bisa 2 kali 25. Bisa 5 kali 10. Sudah ya anak-anak ya? Nah, ternyata ada 3 kemungkinan. Dari 3 kemungkinan itu, kalian pilih yang 25 kali 2. Mengapa, Bu, yang dipilih ada 25 kali 2? Karena akar 25 kali 2, kita gunakan aturan ini, kita pecah menjadi akar 25 kali akar 2, anak-anak. Dan akar 25, kalian tahu adalah 5. Sehingga akar 25 kali akar 2 menghasilkan 5 akar 2. Hasilnya adalah 5 akar 2. Contoh yang kedua, anak-anak. Akar 12. 12 kalian pecah menjadi, kalian uraikan menjadi perkalian 2 bilangan. Kita cek bisa 1 kali 12, bisa 2 kali 6, bisa 3 kali 4. Ada 3 kemungkinan lagi. Nah, yang kalian pilih adalah yang 3 kali 4. Atau 4 kali 3. Karena kalau akar 4 kali 3 kita uraikan menjadi bentuk ini, dia akan menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 adalah 2. Kalikan akar 3, hasilnya 2 akar 3. Bandingkan anak-anak, misalkan kalian menguraikan 12 itu menjadi 6 kali 2. Sehingga di proses selanjutnya, akar 12 menghasilkan akar 6 kali 2. Kemudian di langkah selanjutnya menjadi akar 6 kali akar 2. Akar 6 tidak bisa disederhanakan. Akar 2 juga tidak bisa disederhanakan. Jadi, banyaklah berlatih anak-anak agar kalian bisa peka menguraikan bilangan akar yang akan kalian sederhanakan supaya
salah satu dari bilangan pengalinya ini bisa lebih sederhana menjadi bilangan bulat. Begitu ya. Baik, Ibu lanjutkan di contoh berikutnya biar semakin paham. Kita akan menyederhanakan akar 20 anak-anak. Akar 20 kita uraikan menjadi 4 kali 5. Kemudian proses selanjutnya menjadi akar 4 kali akar 5. Akar 4 hasilnya adalah 2 kali akar 5. Hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Contoh berikutnya, akar 18. 18 Ibu ubah menjadi 9 kali 2. Proses berikutnya kita pisah menjadi akar 9 kali akar 2. Akar 9 adalah 3, akar 2 hasilnya adalah 3 akar 2. Selanjutnya, akar 48. Nah, ini juga banyak kemungkinan pengalinya ya anak-anak ya. Tapi yang paling sederhana adalah akar 16 kali 3. Ini bisa kita uraikan menjadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 adalah 4, akar 3. Selanjutnya, contoh yang terakhir, bilangannya agak besar anak-anak, yaitu akar 200. 200 kalian uraikan menjadi 100 kali 2. Selanjutnya, bentuknya berubah menjadi akar 100 kali akar 2. Akar 100 adalah 10 kali akar 2, hasilnya adalah 10 akar 2. Jelas ya anak-anak ya? Semoga mudah dipahami. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang operasi hitung dari bilangan bentuk akar pangkat 2. Operasi hitung anak-anak yang akan kita pelajari ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kita akan belajar untuk operasi hitung yang pertama, yaitu penjumlahan dan pengurangan, karena aturannya sama. Kita pahami aturannya dulu. Aturannya anak-anak. Jika ada dua bilangan bentuk akar, P akar M ditambah B akar M, hasilnya adalah akar M-nya tetap, kemudian bilangan di depan akarnya kita jumlahkan. P tambah B. Ini P tambah B. Dengan cara yang serupa juga berlaku untuk operasi hitung pengurangan. P akar M dikurangi B akar M. Hasilnya adalah akar M tetap sama. Kemudian bilangan di depan akarnya kita kurangi. P kurangi B. Nah, lihat anak-anak. Untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bentuk akar, ada syarat yang harus kalian selalu ingat dan patuhi. Bilangan dalam akar harus sama. Jadi dalam bentuk umum ini, bilangan dalam akarnya dari bilangan yang dikurangi atau dijumlahkan adalah M. Sekali lagi, ada syarat bilangan dalam akar harus sama untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Contoh anak-anak, 5 akar 3 ditambah 8 akar 3. Cek dulu syaratnya. Bilangan dalam akarnya sudah sama, yaitu 3. Sehingga hasil akhirnya kalian tinggal menulis lagi akar 3-nya dan menjumlahkan bilangan di depan akar 5 tambah 8, yaitu 13 akar 3. Mudah kan? Contoh berikutnya, 5 akar 3 dikurangi 8 akar 3.
bilangan dalam akarnya sudah sama yaitu 3. Sehingga hasil berikutnya kalian tinggal menuliskan akar 3-nya dan mengurangkan 5 kurangi 8. 5 kurangi 8 adalah negatif 3 akar 3. Contoh berikutnya. 14 akar 5 ditambah 6 akar 5. Bilangan dalam akarnya sudah sama-sama akar 5 anak-anak. Sehingga akar 5-nya ditulis dulu. Dan kalian menjumlahkan bilangan di depan akarnya. 14 ditambah 6 yaitu 20 akar 5. Contoh selanjutnya. 20 akar 2 dikurangi 12 akar 2. Cek dulu. Bilangan dalam akarnya sudah sama yaitu 2. Kita tuliskan akar 2 dulu dan bilangan di depan akar kita kurangkan. 20 kurangi 12 yaitu 8 akar 2. Selanjutnya ini ada 3 suku anak-anak. Kita jumlah dan kita kurang. 12 akar 7 ditambah akar 7 dikurangi 10 akar 7. Cek dulu. Bilangan dalam akarnya sudah sama yaitu akar 7. Dan amati dulu sekarang yang akar 7. Bilangan di depan akar 7 tidak ada anak-anak. Nah, kalau tidak dituliskan itu artinya sama dengan 1. Jadi, akar 7 itu sama artinya dengan 1 akar 7 anak-anak. Ya, ingat ya. Sehingga akar 7-nya kita tulis dulu dan bilangan di depan akar itu kita tambah dan kita kurangi. 12 ditambah 1 dikurangi 10. 12 tambah 1, 13, kurangi 10, hasilnya 3. Diperoleh hasil 3 akar 7. Pasti di benak kalian akan muncul, Bu, bagaimana ya jika bilangan dalam akarnya tidak sama? Nah, bagaimana cara menjumlah dan mengurangkannya? Baik, kita akan membahas di materi berikutnya. Penjumlahan dan pengurangan jika bilangan dalam akar tidak sama. Aturannya tetap tidak bisa diganggu-gugat ya anak-anak ya. Aturan penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam akar ada syarat bilangan dalam akarnya ini harus sama. Nah, jika soal yang kalian kerjakan bilangan dalam akarnya belum sama, maka kalian harus mengupayakan bilangan dalam akarnya sama dengan cara apa? Menyederhanakan. Saya ulang, menyederhanakan bilangan bentuk akar tersebut terlebih dahulu. Jadi, inilah gunanya menyederhanakan bilangan bentuk akar. Sebagai contoh anak-anak, akar 12 ditambah 5 akar 3. Bilangan dalam akarnya belum sama. 1, 12, satunya 3. Selanjutnya, akar 12 harus kalian sederhanakan dulu. Kita ulang caranya, akar 12 diubah menjadi akar 4 kali 3. Kemudian, akar 4 adalah 2, akar 3-nya tetap. Sehingga 2 akar 3 ditambah 5 akar 3, sekarang kalian memperoleh bilangan dalam akarnya sama, yaitu 3. Sehingga proses selanjutnya kita bisa menjumlahkan bilangan di depan akarnya. 2 tambah 5 akar 3, hasilnya adalah 7 akar 3. Contoh yang kedua. 13 akar 2 dikurangi akar 50. Nah, kalian harus menyederhanakan dulu yang akar 50.
akar 50 kalian uraikan menjadi akar 25 kali 2 anak-anak. Selanjutnya akar 25 itu adalah 5 akar 2. Selanjutnya 13 dikurangi 5 bisa kalian lakukan karena bilangan dalam akarnya sudah sama-sama 2. 13 kurangi 5 adalah 8 akar 2. Jadi sudah bisa ya? Jika bilangan di dalam akar belum sama, gunakan penyederhanaan bentuk akar untuk mengubah agar bilangan dalam akar sama, sehingga kalian bisa menjumlah atau mengurang bilangan bentuk akar. Oke anak-anak? Materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang perkalian. Untuk perkalian bilangan bentuk akar, kita cek dulu aturannya. Aturannya dilihat P akar M dikali B akar N, hasilnya sama dengan P kali B akar M kali N. Nah, kalian perhatikan, pada saat mengalihkan dua bilangan bentuk akar, maka bilangan dalam akarnya bebas anak-anak nilainya. Boleh sama, boleh berbeda. Tidak seperti yang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kalau di perkalian dan pembagian nanti bilangannya bebas. Boleh sama, boleh berbeda. Kemudian hasil perkalian diperoleh dengan cara mengalihkan bilangan di depan akar dan mengalihkan juga bilangan yang di dalam akar. Kita cek lagi, ini bilangan di luar akarnya adalah P dengan B. Kita kalikan P kali B. Kemudian bilangan dalam akarnya juga kita kalikan M kali N. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya contoh. 5 akar 3 kali 9 akar 7. Kita gunakan aturan perkalian. Bilangan depan akar kita kalikan 5 kali 9. Kemudian bilangan dalam akarnya juga kita kalikan 3 kali 7. Diperoleh hasil 5 kali 9 45, 3 kali 7 21. Diperoleh hasil 45 akar 21. Mudah ya anak-anak ya. Nah, dicek dulu hasil akhirnya. Ternyata akar 21 itu tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi sudah bentuk paling sederhana. Selesai. 45 akar 21 itu hasil perkalian 5 akar 3 kalikan 9 akar 7. Contoh kedua anak-anak. 4 akar 2 dikali 3 akar 8. Kita gunakan aturan perkalian. Bilangan depan akar kalikan bilangan depan akar 4 kali 3 akar bilangan 2 kali 8. Dalam akarnya juga kita kalikan. Diperoleh hasil 4 kali 3 12, 2 kali 8 16. Nah, hati-hati, cek hasil akhir dulu. Akar 16 itu belum sederhana anak-anak, sehingga bisa disederhanakan dulu. Bagaimana caranya? Akar 16 kalian tahu toh? Akar 16 itu adalah 4. Sehingga prosesnya masih kita lanjutkan. 12, akar 16-nya diganti dengan 4. 12 kali 4 hasilnya adalah 48. Inilah hasil paling sederhana. Paham ya? Jadi hati-hati untuk perkalian, cek dulu hasil akhirnya. Sudah sederhana apa belum? Jika belum sederhana, langkahnya terus dilanjutkan sampai ketemu hasil paling sederhana. Baik, contoh yang terakhir untuk perkalian bilangan bentuk akar. 6 akar 5 Ibu kalikan 2 akar 10. Proses selanjutnya 6 kali 2 akar 5 kali 10. 6 kali 2 12, 5 kali 10 adalah 50. Nah, kalian cek dulu. Akar 50
masih bisa disederhanakan anak-anak ya. Kita ubah akar 50 menjadi 25 kali 2. Akar 25-nya keluar menjadi 5 akar 2 sehingga diperoleh bentuk 12 kali 5 akar 2. Selanjutnya 12 kali 5 adalah 60, akar 2-nya tetap. Hasil akhirnya adalah 60 akar 2. Oke, contoh terakhir agak rumit, tetapi Ibu yakin kalau kalian masih bingung, kalian bisa mengecek langkah demi langkah dan memahami setiap yang Ibu jelaskan. Semoga berhasil anak-anak ya. Oke, baik, satu materi lagi ya anak-anak ya, yaitu tentang pembagian bilangan bentuk akar pangkat 2. Hampir sama dengan operasi hitung perkalian. Di sini bilangan dalam akar untuk pembagian ini nilainya bebas, boleh sama, boleh beda. Kemudian hasil pembagian diperoleh dengan cara membagi bilangan di depan akar dan membagi juga bilangan di dalam akar. Aturannya anak-anak, P akar M dibagi B akar M. Selanjutnya tanda bagi Ibu ubah dulu menjadi tanda per. Ya, sama artinya anak-anak ya, titik 2 dengan per itu sama-sama adalah simbol dari pembagian. Kita ubah P akar M ini per B akar N. Nah, selanjutnya proses perhitungannya adalah kita bagi yang bilangan di depan akar P per B. Kemudian akarnya kita jadikan 1, bilangan dalam akarnya juga kita bagi M per N. Kita ke contoh anak-anak. 12 akar 6 dibagi 4 akar 3. Tanda titik 2 kita ubah bentuknya menjadi per 12 akar 6 per 4 akar 3. Kemudian kita gunakan aturan pembagian. Bilangan di depan akarnya kita bagi 12 per 4. Akar bilangan dalam akarnya juga kita bagi 6 per 3. Diperoleh hasil 12 per 4 adalah 3, 6 per 3 adalah 2. Ketemu ini. 12 per 4, 3, 6 per 3 adalah 2. Hasilnya diperoleh 3 akar 2. Contoh yang terakhir. 14 akar 10 dibagi 8 akar 5. Bentuk pembagian kita ubah dalam bentuk per 14 akar 10 per 8 akar 5. Hasilnya diperoleh bilangan di depan akar kita bagi 14 per 8. Akar bilangan dalam akar juga kita bagi 10 per 5. Selanjutnya anak-anak, hasilnya kita hitung 14 per 8. Nah dilihat, kalau 12 per 4 tadi hasilnya adalah 3, bilangan bulat ya. Sedangkan di contoh yang kedua ini, 14 per 8, hasilnya tidak bisa diperoleh bilangan bulat, tetapi tetap pecahan. Sehingga ubah menjadi pecahan yang sederhana. 18 per 4, bentuk pecahan sederhananya kalau dibagi 2 adalah 7 per 4. Betul ya? Kemudian yang dalam akar 10 per 5, hasilnya adalah 2. Sehingga hasil akhir dari 14 akar 10 dibagi 8 akar 5 adalah ini. 7 per 4 akar 2. Wow, banyak sekali anak-anak yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Ibu minta kalian tetap belajar dengan sabar dan tekun, karena semakin hari, semakin banyak belajar akan semakin banyak manfaat yang kalian peroleh. Jika yang Ibu jelaskan tadi kalian belum paham, cobalah untuk pelan-pelan mengulang dan mengulang lagi materi yang Ibu jelaskan, dan yang pasti banyak berlatih dengan soal-soal matematika. Oke anak-anak? Selamat belajar dan salam sehat selalu.
Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, dan Ibu akhiri. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran matematika berikutnya.